Menit ke depan kita akan menyaksikan dua pihak narasumber ini saling adu argumen, saling sanggah menyanggah, namun diharapkan tetap tertib. Jika nanti kedua belah pihak sama-sama bersuara, kita akan coba tertibkan lagi. Jadi bergantian saja ya, Pak Amir, Bang Alip, Pak Dokter dengan Pak Immanuel. Kami berikan kebebasan keduanya, dibuka mic-nya. Silakan. Dimulai ini sesi TikTok, boleh langsung bertanya dan menyanggah selama 40 menit ke depan. Apakah TikTok begitu saja atau gantian? Kami serahkan kepada kedua narasumber ini. Apakah mau gantian bertanya menjawab atau TikTok aja? Silakan tuh Pak Amir atau Bang Alip. Oke. Bang Alip dulu atau gimana? Atau saya bertanya ya? Silakan Pak Amir. Oke. Pak Dokter, saya mau menanyakan sama Pak Dokter sebagaimana di dalam surat Matius atau di dalam Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaannya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lah, tadi Bapak bilang katanya tidak, Yesus tidak membawa agama. Sedangkan di sini Yesus menyatakan diri bahwa maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu. Jadi di sini Yesus juga mengajarkan keagamaan terkait apa yang diajarkan oleh Yesus. Lalu Bapak tadi menyatakan bahwa Kristen itu bukan agama, atau yang dilakukan umat Kristen itu bukanlah merupakan agama. Coba dijelaskan terkait dengan itu, Pak. Timer tolong jalan. Oke. Silakan Pak Amir, kita lanjut lagi. Silakan. Oke. Saya mau menanyakan kepada Pak Dokter ya, Pak Dokter. Kalau umat Kristen itulah adalah tidak merupakan agama. Yesus tidak membawa agama. Tapi di sini Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu. Jadi orang-orang Israel dulu sudah dinasihati terkait dengan hidup keagamaan. Lah kalau kalian mengikuti Yesus, apakah kalian juga mengikuti apa yang diajarkan Yesus terkait dengan keagamaan? Apa yang diajarkan Yesus terkait keagamaan? Nah, sedangkan kata Pak Dokter tadi, Kristen itu bukanlah agama. Yang dibawa Yesus itu bukanlah agama. Coba jelaskan Pak Dokter. Ternyata di sini Yesus menyatakan terkait kebenaran agama. Silakan Pak Dokter. Baik. Mohon izin Pak Immanuel, saya lawak. Ya, jadi saya bilang tadi tidak ada data bahwa Yesus membawa agama. Yohanes 3 ayat 1, seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama. Dia datang kepada Yesus bertanya, bagaimana hidup yang kekal, bagaimana masuk ke kerajaan sorga. Jadi pemimpin agama Yahudi yang sudah melakukan ritual agama Yahudi pun tidak tahu pasti masuk surga. Artinya, memang Yesus mengakui bahwa ritual agama Yahudi sangat menjelimet. Putus. Hilang suara Pak Dokter. Pak Dokter. Saya nggak noise kan? Enggak. Putus, mantap. Takutnya ada noise, ada anak. Pak Dokter, suaranya putus-putus Pak Dokter. Sekalipun melakukan ritual kitab suci hilang ya. Halo. Ya. Oke. Putus Pak Dokter. Ya, sudah lancar. Sekalipun Yesus berkata agama Yahudi, bahkan pemimpin agama Yahudi pun Nikodemus masih bertanya kepada Yesus tentang bagaimana syarat masuk surga. Karena mereka melakukan agama-agamanya, ritualnya, tetapi mereka tidak pasti ke surga. Padahal semua agama bertujuan agar bisa masuk surga. Yahudi tidak memastikan karena Mesias yang adalah sang juru selamat yang mereka nantikan itu belum nyata di dalam keagamaan mereka. Padahal Yesus sudah datang. Yesuslah yang Mesias, juru selamat yang dijanjikan, yang tertulis di kitab suci mereka. Jadi udah tertulis di kitab suci itu seperti di Matius bahwa di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir, maka Herodes saat itu raja terkejut karena dia raja, anaknya tidak lahir.
Maka dia menanyakan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala meneliti kitab suci. Di manakah Mesias akan dilahirkan? Jadi yang dimaksud gini loh Bang. Sekarang saya menanyakan ini terkait dengan pertanyaannya Yesus atau kehidupannya Yesus terkait dengan agama ini loh. Jika hidup keagamaanmu, ini Yesus menasihati kepada siapa? Ya. Berarti Yesus sudah kenal agama. Saya jawab ya. Dikatakan Yesus mengatakan jika hidup keagamamu tidak lebih baik daripada hidup keagama ahli Taurat dan orang Farisi, itu benar. Karena kenapa? Karena orang Farisi maupun ahli Taurat itu orang-orang yang munafik. Dia melakukan agama-agamanya dengan ketat, tapi hidupnya tidak benar. Maka itu Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa kamu harus melakukan ini lebih baik dari orang ahli Taurat, orang Farisi yang munafik itu. Gitu. Ya, lanjut. Oke, mungkin. Silakan. Oh ya, silakan. Silakan teruskan. Ya, begini. Jadi memang kalau kita melihat ya di Al-Qur'an ya, terutama di surah Ali Imran, jadi hai ahli kitab, mengapa kamu akan menebat tentang Ibrahim ya, ketika Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim, maka apakah kamu tidak berakal? Jadi ayat ini kan membuktikan bahwa memang Nabi Ibrahim itu sebenarnya dia itu kalangan Yahudi atau Kristen gitu yang tak berdasar. Nah sementara ya kalau saya tanya pun kepada kawan-kawan Kristen, sebenarnya ajaran Nabi Ibrahim itu ajaran apa gitu? Apakah pertama gini mungkin pertanyaan, apakah dia Kristen atau Yahudi? Pasti mereka pun akan saling mengklaim dan tidak tahu kemana arahnya. Kalau di Islam ya jelas ayatnya beliau adalah seorang Muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau saya merujuk misal kepada salah satu surat pertama di surah Al-Baqarah ya ayat 124, Bismillahirrahmanirrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min duriyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Jadi ada yang menarik di sini, sekaligus juga nanti minta pendapat dari kawan-kawan yang Kristen ya bagaimana. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat yaitu perintah dan larangan. Jadi dengan Nabi Ibrahim itu ada perintah, larangan dan sebagainya kan. Lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Nah, Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, orang yang taat, orang yang patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Makanya dikatakan seorang Muslim. Sesungguhnya aku menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Artinya Nabi Ibrahim ini adalah yang kami sebut juga disebut bapak tauhid atau bapak orang yang beriman. Mungkin ada sedikit persamaan ya gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim berkata, dan saya juga mohon juga dari keturunanku. Nah, jadi Nabi Ibrahim apakah dari keturunanku juga gitu kan, kalau kita diskusikan ya. Allah berfirman, ya janjiku ini tidak mengenal bagi orang yang zalim. Nah, ketika ya ini ayat ini sebenarnya terhubung dengan beberapa ayat. Nabi Ibrahim, janji keberkahan Nabi Ibrahim itu akan berlaku bagi keturunan Nabi Ibrahim yang masih terhubung ajarannya kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang namanya ajarannya tentang ketauhidan, dalam ketuhanan, benar-benar menuhankan Tuhan yang satu, tidak ada konsep yang dipecah-pecah, dan dibuktikan di jalur Ismail, Nabi Ismail, karena di ayat ini, di surah Al-Baqarah ini terhubung bagaimana ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, di situ beliau berdoa minta dijadikan bangsa yang besar, dan terbukti sekarang di kalangan Arab Saudi di Makkah Al-Mukarramah menjadi bangsa yang besar. Artinya apa? Janji Allah berlaku bagi keturunannya yang tidak zalim. Di antaranya siapa? Jalur Ismailiyah, yaitu yang berhubung kepada Nabi Muhammad SAW, dan terbukti ajarannya sampai sekarang. Nah, terbuktinya juga di dalam kami sholat tadi Pak Amir sudah katakan bahwa kami memuliakan Nabi Ibrahim. Kami selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Jadi kami memberikan doa keberkahan di dalam sholat kami setiap hari kepada Nabi Ibrahim. Nah, sementara kalau saya coba tanyakan misal begini di Kejadian 12:3 bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pertanyaan saya, apakah kawan-kawan Kristen ini sudah memuliakan juga Nabi Ibrahim, mengikuti ajarannya, milanya, dan ketuhanannya gitu? Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih.
Orang Kristen yang seperti yang saya sampaikan menyatakan bahwa Abraham itu adalah bapak yang beriman. Dia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan sesuatu yang tidak masuk akal ketika harus mempersembahkan anak tunggalnya yang bernama Ishak, yaitu anak perjanjian, dia rela memberikan. Itu membuktikan bahwa Abraham itu disebut bapak beriman. Dan orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai apa yang Yesus perintahkan. Contohnya kayak orang Kristen harus diperintahkan harus dibaptis. Orang Kristen dibaptis. Orang Kristen diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus. Dilakukan. Ya, seperti itulah. Dan kenapa kita harus melakukan bahwa hidup keagamaan lebih baik dari orang ahli Taurat, orang Farisi? Jelas, karena orang Farisi itu munafik. Dan Yesus menghendaki kita ini jangan munafik seperti orang-orang Farisi. Dan Yesus itu dia datang bukan untuk mendirikan agama. Karena tujuan agama itu yaitu itu tidak, agama itu kacau, supaya enggak kacau. Tapi yang benar itu religion. Religion itu yaitu hubungan manusia dan Allah yang sudah terputus. Yesus itu yang bisa mendamaikan antara manusia dengan Allah. Maka itu kalau agama itu tujuannya adalah mencari Allah. Tapi kalau di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang mencari manusia. Maka itu yang Tuhan jika mencari manusia, maka pasti yang ditemukan, yang mendapatkan Roh Kudus, pasti diselamatkan. Begitulah. Pak Adi mungkin bisa lanjut. Baik, jadi saya sudah katakan tadi bahwa Yesus tidak ada membawa agama, ya. Jadi kalau kita katakan tadi bahwa Allah berjanji kepada Abraham dan keturunan Abraham dari Ishak. Abraham itu memiliki istri Sarah dan dia punya 2 gundik, Hagar dan Keturah. Ada data-datanya. Jadi di Kejadian 21 ayat 9 itu Sarah berpesan agar Hagar perempuan Mesir itu diusir dan Abraham pun kesal, tetapi Tuhan mendukung, Allah mendukung bahwa memang yang menjadi hak waris itu adalah dari Ishak, bukan dari Ismail. Makanya saya katakan tadi Abraham itu memperanakan Ishak, memperanakan Yakub, sementara anak dari Hagar pun itu Ismail dan keturunannya tidak ditulis, dan anak dari Keturah juga tidak ditulis. Bahkan dari Sarah pun sebenarnya ada anaknya Esau pun tidak ditulis. Jadi Allah yang telah mengakui dia Tuhan kepada Musa, yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan, tetapi dengan namanya Tuhan dia belum menyatakan dirinya. Jadi siapa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Yang menyatakan itu adalah Yesus Kristus, yaitu keturunan Abraham, Ishak, Yakub dari suku Yehuda. Makanya di Yohanes 4 ayat 22 mengatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yehuda. Jadi menurut tadi pertanyaan, Yesus itu memuji agama Yahudi? Iya, tetapi Yesus tidak mengatakan membawa agama. Agama memang sudah ada memang agama Yahudi. Dan agama Yahudi itulah cikal bakal yang menubuatkan bahwa Mesias itu datang. Yesus, ya Mesias yang dinubuatkan itu, juru selamat yang menyelamatkan seluruh manusia itu, yaitu Yesus. Makanya tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itulah Yesus. Oke Pak, ya, ini kan terkait dengan judul kita tadi. Apakah ajaran yang milah Abraham atau apa namanya tadi yang judulnya terkait dengan ajaran para nabi. Terkait ini Pak, saya mau menanyakan, ajaran apakah yang diajarkan oleh para nabi dulu? Apakah dulu dari ajaran-ajaran dulu juga menyematkan bahwa Tuhan itu akan nuzul kepada manusia, sehingga Tuhan itu beralih kepada manusia? Itukah, apakah itu ajaran-ajaran para nabi yang terdahulu Pak? Monggo. Oke, saya sambung dulu ya. Saya sambung dulu.
Sebenarnya ini dari, mohon maaf ya Pak narasumber dari Kristen, bagaimana? Oke lah, Anda menyangkal bahwa para nabi tidak membawa agama. Sementara tadi secara definisi pun Anda mengatakan tidak agama kacau. Nah tentu para nabi ini mengajarkan bagaimana manusia hidup tidak kacau. Kan tujuannya demikian, bahkan dalam menuhankannya pun tidak kacau. Nah, dalam standar di Islam, ya banyak berpatokan atau banyak ayat bagaimana kami diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, terutama dalam hal ketauhidan, wattabi millata Ibrahim hanifah gitu loh. Benar-benar kami harus beragama yang lurus. Pertama dalam hal keyakinan, dalam menuhankan Nabi Ibrahim yang kami kenal, beliau benar-benar bergantung hidupnya dalam menuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konsep Anda, saya ingin tahu, terutama dalam hal masalah keimanan, bagaimana cara Nabi Ibrahim menuhankan? Apakah di konsep juga dengan seperti di keyakinan Anda gitu, bahwa Tuhan yang di kitab Anda, Abraham itu adalah menyembah yang terkonsep, bagaimana terjadi tiga dalam satu gitu loh. Nah, ajaran ini itu masalah keimanan. Kedua, masalah pengamalan, kehidupan, itu ada ajarannya Pak, agar apa kehidupan kami tidak kacau. Nah, itulah karena bukti kasih sayang Tuhan. Nah, di mana Tuhan mengatur kehidupan Anda membawa ajaran, membawa agama? Kalau memang Anda meyakini di kitab Anda tidak membawa agama, ya artinya kehidupan Anda itu tidak ada aturan. Lalu bagaimana standar kehidupan Anda itu kemana? Berlabuhnya dalam menegakkan kebenaran, standar kebenaran dalam Anda berkeyakinan. Coba jelaskan, biar kami bisa mendengar, paling tidak logika kami bisa menerima. Ya, silakan. Saya dulu apa Pak Adi? Pak Immanuel silakan. Sedikit nih Pak. Ya, contohnya ketika Abraham dan semua nabi ketika mempersembahkan korban, itu bukan sekedar diambil dagingnya, tapi yang diambil itu adalah darahnya. Dan darah itu yang bisa memperdamaikan. Darah itu yang bisa untuk penebusan. Demikian juga di dalam Imamat 17:11, bahwa dalam darah itu ada nyawa. Di dalam nyawa itu bisa untuk perdamaian. Tapi kenyataannya, dari orang-orang Muslim ketika mempersembahkan korban yang dipakaikan dagingnya, itu sudah membedakan. Dan semua nabi, mulai Adam, Abraham, Musa, siapapun, pasti mempersembahkan darah, korban darah untuk perdamaian. Untuk Betul Pak, penebusan. mereka mempersembahkan darah untuk perdamaian mereka, tapi hewan kan Pak? Betul, Ajaran para nabi, mereka berkorban itu binatang Pak. betul. Saya jawab. Demikian. Nah, apakah terkorelasi ajaran Bapak dengan ajaran para nabi sebelumnya, sehingga di keyakinan Bapak justru harus mengorbankan manusia? Jadi korban binatang itu hanya sebagai DP, atau kalau orang itu seperti cek itu kan harus dibayar. Siapa yang bayar itu cek itu? Demikian pula Yesus, saya bacakan dari Ibrani 7 ayat 22 dikatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang pada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat di surga, yang tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban binatang untuk dosanya sendiri. Kurang sedikit. Sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan satu kali untuk selamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Oke Pak. Sebagai korban. Silakan Silakan ya. Coba di mana ayatnya korban-korban sebelumnya sebagai DP dan Yesus sebagai pelunasan? Nah, mana Bu? Kok sekarang kita bisa baca Anda berani bereksegesis mengatakan 17. bahwa mereka itu DP? Coba kita jadi diangsur ini. Coba Pak Amir. Lah iya. Pertanyaanku aja tadi nggak ada yang terjawab. Lanjut dulu Pak Amir, yang ringan-ringan aja Pak Amir. Coba kita baca Imamat 17. Coba dibaca dulu Pak. Mana Imamat?
Saya nggak bisa share screen. Ini bisa share screen nggak? Bisa ya? Bisa, Saya bacakan aja ya. Bentar, saya sambil carikan. Oke. Ini lagi menjawab pertanyaan dari siapa ya? Dari Pak Amir? Dari Kang Alip. Jawab Kang Alip tuh. Sebentar. Tadi kan mengenai ajaran, nggak bawa ajaran. Mereka kan nggak bawa agama, berarti kan nggak bawa ajaran juga, aturan. Lah, Ya. terus jadi berlabuh aturannya kemana kalau nggak bawa gitu? Makanya kan nggak ada aturan di situ. Iya tuh Pak Dokter. Ternyata di dalam Kristen itu nggak ada aturan dari Tuhan terkait dengan syariat. Sedangkan Nabi Musa itu juga membawa syariat. Imamat berapa Pak Immanuel? 17 ayat 11. 17, 11. Oke. Ya. Dan Larangan tentang makan darah atau bangkai. Oh iya, Imamat siap. 17 ayat 11. Itu kan mau di share screen apa? Nih, ada Pak nongol. Gimana Pak ini maksudnya? Ya. Dan ini ayat-ayat semacam ini tentang darah, orang Muslim tidak mungkin percaya. Tapi mulai zaman kapanpun, mulai Adam pun, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Allah memberikan kulit binatang. Itu mau menggambarkan apa? Ada binatang yang mati dan darahnya itu untuk menutupi dosanya itu. Kulit binatang. Karena apa? Di dalam 17 ayat 11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Maka itu ketika Yesus mempersembahkan tubuhnya, itu sekali untuk selama-lamanya. Beda dengan nabi-nabi ketika mempersembahkan korban binatang. Itu harus dilakukan berulang-ulang. Tapi ketika Yesus melakukan sekali untuk selama-lamanya. Dan itu dipercaya oleh orang Kristen. Maka itu orang Kristen tidak pernah mempersembahkan korban binatang. Ini Pak. Yesus sudah menjadi korban itu sekali untuk selamanya. Oke, gini Pak. Kan Yesus kan sebagai panutan. Yes. Di sini pengikut, kan kalian mengakui sebagai pengikut Yesus. Ya. Oke? Kalau Yesus disalib, bagaimana kau ikuti? Duh. Kan ajaran yang dipakai, yang dibawa adalah untuk diikuti oleh umatnya, Pak. Ya. Bagaimana kalian menarasikan bahwa Yesus dibunuh untuk dijadikan penumbalan sebagai penumbalan apa? Penumbalan untuk menebus dosa, Pak. Gimana ini untuk mengikutinya? Sedangkan ajarannya belum selesai. Yesus sudah ngaku sendiri bahwa ajaranku belum mampu dilakukan oleh umatnya. Maka akan datang seorang nabi, seorang rasul, seorang roh, seorang yang akan mengajarkan hukum-hukum dari Allah. Lah ini gimana kan hukum-hukumnya sudah putus, lalu sudah dibunuh untuk menebus dosa kalian. Hukum apa yang akan kalian lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus? Gimana Pak itu? Yesus sudah melakukan sekali untuk selamanya. Nah, untuk melakukan sekali untuk selamanya, udah putus di situ. Lalu ajarannya yang mana yang untuk hukum-hukum terkait dengan penghambaan kepada Allah? Maka itu gimana syariatnya? Seperti yang dikatakan, ketika Yesus kembali ke hakikatnya, dia mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, bukan Muhammad. Seorang penolong yang lain. Kalau seorang, apakah roh yang bisa menunjukkan seorang? Yang datang itu tidak perlu. Sekarang yang ajarkan terkait dengan Roh Kudus, apa yang diajarkan kalian terkait dengan hukum-hukum? Kalau bukan manusia, antar manusia yang bisa mengajarkan. Terbukti dia datang 10 hari ketika Yesus naik ke surga. Itu hari Pentakosta, tidak menunggu 6 abad. Itu apa yang didatangkan di dalam ajarannya? Maksudnya ajaran terkait dengan Yesus. Kalau Yesus sudah mati disalibkan, lalu sudah diangkat ke atas, lalu apa yang diteruskan ajaran ini yang dilakukan oleh umat Kristen? Sedangkan yang Roh Kudus, memangnya Bapak bisa melihat roh yang bisa mengajarkan Bapak? Ya. Mana buktinya Bapak diajarkan oleh roh? Kan nggak mungkin.
Ini logika, Pak, logika bagi kita. Siapakah yang mengajarkan hukum-hukum yang diteruskan, yang dibicarakan oleh Yesus, yang akan meneruskan terkait dengan hukum-hukum tentang hukum yang diajarkan oleh Yesus? Nah, kalau Roh, bagaimana mengajarkan Bapa? Pasti yang mengajarkan ini adalah seorang manusia yang bisa menjelaskan tentang apa yang hukum-hukum sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan. Tentang hubungan antara manusia, tentang hubungan dengan Tuhan. Itu ada ajarannya, Pak. Dengan syariat-syariatnya yang ada, termasuk syariat-syariatnya yang dibawa oleh Musa terkait dengan wudhu, menutup aurat, apa semua ada itu diajarkan Musa. Sekarang kalian ajaran apa yang diajarkan oleh Roh Kudus? Terkait dengan hukum-hukum ini loh. Karena Tuhan memerintahkan umatnya, manusia itu manusia yang bisa berhubungan dengan manusia, Pak, bukan roh. Yesus ajarkan, jadikan semua bangsa muridku, baptiskah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dia ajarkan dan saya sudah lakukan. Yesus ajarkan untuk melakukan perjamuan kudus dengan makan roti dan anggur. Kami sudah lakukan untuk mengingat penderitaannya di kayu salib. Hanya mengingat, Pak, hanya mengingat penderitaan doang. Tapi ajaran yang diajarkan oleh Roh Kudus yang mana terkait hukum-hukum tadi loh. Karena umatku belum bisa menerima. Lalu Roh Kudus mengajarkan Bapak apa terkait hukum-hukum? Hukum yang dibawakan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana Bapak? Memangnya Bapak pernah diajari Roh Kudus? Pernah. Harus dipraktekkan terkait dengan ajaran Roh Kudus. Kalau di Nabi Muhammad jelas tertulis di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya tentang apa? Tentang syariat terkait kita mau menyembah pada Allah harus berwudu. Dengan diperintahkan untuk sholat, itu juga dilakukan para nabi, Pak. Sekarang Bapak melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci untuk menghadap Tuhan. Sedangkan di kitab Bapak, kitab yang terkait dengan masuk ke misbah itu harus suci, di Bapak nggak ada. Gimana itu kalau kita menjalankan syariat yang diperintahkan oleh para nabi itu? Mana ajaran yang para nabi itu? Kalau di Islam jelas, berwudu, sholat, puasa, zakat, itu juga dilakukan oleh para nabi. Begitu Pak, harus konsekuensinya harus begitu. Kalau Bapak meyakini bahwa ajaran Bapak mengikuti ajaran para nabi, silakan Pak. Pak Adi atau saya yang jawab? Pak Adi coba jawab. Ayo cepet, ayo silahkan jawab. Gimana Pak? Kita sesuai kembali ke topik ya Pak ya. Jangan kita terlalu melebar, biar enak pembahasannya. Biar ada nilai edukasinya. Pertanyaan apa yang diajarkan oleh itu terkait dengan ajaran para nabi? Kalau kami umat Islam kan sudah jelas di dalam Al-Quran cerita-cerita maupun perintah-perintahnya itu juga ajaran para nabi. Ya sudah saya sampaikan tadi. Yesus ajarkan untuk mengasihi sesama, mengasihi musuh. Apa orang Muslim mau melakukan itu? Kan tidak. Yesus juga perintahkan untuk baptis, apa Islam melakukan? Tidak. Yesus perintahkan zaman kudus, apa Islam melakukan? Tidak. Justru itu yang harus diperintahkan. Pertanyaan saya, Abraham dibaptis nggak Pak? Nah, itu kan sejak Yesus. Saya apa kata Yesus? Katanya ajarannya yang berkesinambungan dengan ajarannya Abraham. Contohnya kan gitu. Apa? Contohnya Abraham apa? Oh banyak. Abraham tidak menuhankan Tuhan yang berbentuk manusia, itu nggak ada. Setauku tidak ada ajaran Abraham ya yang dalam keimanannya beliau mengkonsep Tuhannya menjadi beberapa bagian, itu tidak ada. Lah terus dan Abraham pernah ketemu dengan orang yang manusia yang bisa bicara tapi disebut Tuhan, itu gimana? Malaikat itu. Malaikat lah, Pak. Itu malaikat, Pak. Walaupun Yahudi maupun kami umat Islam ada itu bahwa Ibrahim bertemu atau didatangi oleh malaikat. Nah, tapi kenyataan dari 3 malaikat itu yang malaikat 2, yang 1 itu Tuhan. Dan itu terbukti ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan Yesus pernah ketemu dengan Abraham. Dan itu dibuktikan. Maka itu orang Yahudi kan marah.
sama Yesus dilempar? Karena Yesus mengaku ketemu dengan Abraham, bahkan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Iya kan? Coba Bapak cari literaturnya, terutama mungkin kan Bapak pakai kitab PL juga yang terhubung Dari dengan apa? Yahudi. Ya kan? Nah, sama sekali tidak ada narasi bahwa Tuhan itu menjadi manusia, menemui Abraham, itu nggak ada. Yang saya dengar itu adalah malaikat Tuhan yang datang menemui Abraham. Kalau konsepnya begini, masih sejalan dengan konsep di Al-Quran. Begitu loh keyakinannya, Pak. Terus yang bicara, Adam dengan bicara, terus bisa omong-omong, itu siapa itu? Padahal kan Allah, Tuhan, tidak bisa dilihat dan didengar. Tapi disebut di dalam Kejadian 3 itu kan Tuhan yang berbicara dengan... Itu berlawanan nggak Pak, kalau Bapak dari konsep Bapak bahwa itu Tuhan, itu berlawanan nggak dengan kondisi, dengan pernyataan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat lalu menjadi manusia? Gimana itu konsep itu, Pak? Karena saya konsepnya kan beda dengan Bapak. Nah sedangkan kenyataannya dari keterangan dari yang punya kitab juga itu adalah malaikat. Kami juga ada di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim pernah didatangi, bertemu dengan malaikat. Jadi ketiga-tiganya itu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Untuk apa memberikan kabar gembira kepada Ibrahim? Itu Pak. Jadi untuk Tuhan dari Bapak sendiri menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, biarang siapa yang melihat Tuhan itu akan mati, sebagaimana yang dinyatakan oleh Musa. Lalu Bapak menyatakan Ibrahim ketemu Tuhan. Berlawanan Bapak ini. Nah, kalau di Islam jelas konsep konteksnya jelas bahwa Tuhan tidak bisa dibayangkan dengan angan-angan manusia, itu sudah jelas bahwa Tuhan tidak mungkin dan tidak akan menjadikan dirinya sebagai manusia yang jadi makhluk, karena Tuhan ada pencipta makhluk. Mukhalafatul khawadisi. Begitu Pak. Kalau Bapak kadang muncul, kadang bisa dilihat, kadang enggak. Sedangkan di kitab Bapak sendiri menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Kan saling bertumpangan itu terkait dengan konsep ini, karena Bapak memaksakan diri bahwa konsep itu bisa dilihat dengan menunjukkan Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus. Itulah yang akan dinarasikan ke situ. Sedangkan dari keyakinan dari Yahudi sendiri bahwa yang datang itu adalah malaikat, Pak, bukan Tuhan. Kenyataannya Tuhan berbicara dengan Adam. Muka ketemu dengan muka, berbicara. Itu siapa? Teofani dari Allah itu sendiri, yaitu Sang Firman Allah itu yang berteofani, bisa berbicara dengan Adam, bisa berbicara dengan Musa, dengan Abraham. Itu sudah dibuktikan. Tapi ketika Sang Firman mengambil rupa manusia, itulah Yesus Kristus, Pak. Pak, coba kita kembali fokus, Pak. Di dalam PB itu inkarnasi, tapi dalam PL itu teofani dari Sang Firman itu sendiri. Ajaran Abraham sama sekali tidak menuhankan yang berbentuk manusia atau berubah bentuk atau apapun itu yang sifatnya makhluk, Pak. Tapi buktikan sekarang ajaran mana yang selaras dengan ajaran Abraham. Islam sama sekali tidak menuhankan yang berbentuk manusia, Pak. Tadi Bapak bawa imamat itu tentang larangan makan darah dan bangkai. Dihubung-hubungkan lagi ke Yesus. Nah, jadi kita fokus aja Pak ke ajaran ini, fokus. Itu pertama, artinya kami yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajarannya adalah masih selaras dengan ajarannya Abraham. Begitu Pak poinnya. Terutama dalam hal masalah baik jasmani maupun rohani. Apa itu jasmani? Ya kan berkaitan, misal Abraham ketika itu di Hitan, kami juga di Hitan. Masalah rohani, masalah keimanan, masalah hati apa? Tentu ada ayatnya juga. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasola bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Muhammad, semuanya sama. Mereka membersihkan hatinya perkara iman dari masalah menuhankan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih selaras lah. Bapak ajarnya sekarang arahnya kemana?
ajaran Bapak, Tuhan itu nujul menjadi manusia. Nah, sementara tadi juga Bapak menarasikan tentang masalah darah. Sebenarnya ini kalau kita fakta yang tidak bisa kita bantah, yang suka dengan darah itu siapa gitu loh. Takut saya ngomongnya. Lanjut dulu, silakan tanggapin. Oke. Silakan Pak Dokter. Pak Dokter juga belum jawab itu. Baik, Pak Immanuel, saya mohon izin ya. Jadi topik kita kan dari awal ajaran Nabi Abraham ya. Jadi saya tampilkan data itu sudah di chat. Kejadian 17 ayat 10 saya bacakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki antara kamu harus disunat. Di ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Jadi perjanjian sunat itu adalah antara Allah dengan Abraham serta keturunan Abraham dari Ishak, bukan Ismail. Ismail itu disunat usia 13 tahun. Jadi inilah perjanjian kekal itu. Jadi yang disunat itu harus 8 hari. Yesus itu di usia 8 hari baru disunat di Lukas 2:21. Yohanes pun anak Zakaria di Nabi Yahya disunat pada usia 8 hari. Jadi di ajaran Bapak masih berlaku tidak Pak itu ajaran sunat itu Pak? Ini ajaran sunat ini adalah khusus keturunan Abraham, ya, keturunan Abraham. Jadi datanya di Yohanes 7 ayat 22 itu. Tapi itu perintah Tuhan bukan Pak? Ya, Pak. Oke. Sekarang gini berarti Yesus disunat, berarti Yesus keturunan Abraham ya Pak ya? Iya, keturunan Ishak dari Abraham, Ishak, Yakub dan anak dari Yehuda. Makanya di Kenapa Anda Yohanes menuhankan 4, keturunan Abraham Pak? Apanya? Kenapa Anda menuhankan keturunan Abraham? Kita belum bicara Tuhan, kita masih ajaran dulu. Nanti kita ke sana ya. Boleh kan masih ajaran ini. Jadi ajaran itu dari Abraham. Kalau saya tanya begitu jawabannya gimana Pak? Nanti saya jawab. Kalau jawabannya terlalu panjang, boleh saya jawab? Simpel aja, jawab sekarang. Biar dapat poinnya kan kita daging-daging aja bahasannya gitu. Biar hemat waktu. Allah berjanji kepada Abraham sunat pada hari ke-8. Di luar hari ke-8 itu bukan keturunan Abraham. Ya. Bukan keturunan Abraham. Itu. Jadi yang menjadi keturunan Abraham adalah orang, saya bacakan datanya, Pak Handi hubungi saya. Yang menjadi keturunan Abraham adalah dari Ishak, bukan dari Ismail. Makanya Abraham sekarang yang melestarikan ajaran Abraham itu siapa Pak? Ajaran Abraham itu dilestarikan keturunan dari Ishak dan Yakub dan Yehuda. Karena Abraham memiliki 3 istri. Hagar anaknya 2. Sarah anaknya 2, Esau dan Ishak. Tetapi pertanyaan saya, di Kristen ini masih terhubung atau tidak dengan ajaran Abraham ini? Saya di awal tadi sudah terangkan, Kristen itu adalah murid Yesus, murid-murid Yesus. Di kota Antioquia pertama kali murid-murid disebut Kristen. Bukan agama Kristen. Ya, betul. Anda kan pengikut Yesus nih, Kristen pengikut Yesus nih. Ya, Yesus disunat tuh. Ya, betul. Saya mau terangkan. Anda ikuti atau tidak? Saya terangkan dulu. Sunat itu datanya di Yohanes 2 ayat 22. Yohanes 7 ayat 22. Kita tampilkanlah data ya. Dengan data itu saya bisa jawab. Yohanes 7 ayat 22. Iya, langsung poinnya aja. Bisa tampilkan? Poinnya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Waktu kita udah mau habis ini. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Yohanes 7 ayat 22. Halo,
Screen ayat apa, Bang? 7 ayat 22. Ya. Apa, Bang? Nggak dengar. Oke, Yohanes 7 Ya. Bang. Oke. Bentar ya. Aduh, lelet, Bang. Buka. Abang aja pakai PC, Bang. Cepet. Ntar loading nih. Oh, kalau enggak saya bantu. Aduh, Pak. Nanti aja. Ya, Bang. Boleh. Oke, ya tutup dulu. Saya bantu ya. Sebentar. Tadi Yohanes 7. Ya, di sini. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Baik, saya terangkan. Jadi, baik, sunat itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham dari Ishak pada usia 8 hari. Di luar itu bukan perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya dari Ishak. Abraham memiliki 3 istri, satu Sarah, kedua Hagar, ketiga Keturah. Tapi dari keturunan itu yang tercatat di Bible adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yakub itulah Israel memiliki keturunan Israel. Dari Israel itu 12 anak menjadi 2 suku. Salah satu suku itu suku Yehuda atau Yahudi, itulah Yesus. Dan sesuai dengan nubuatan, keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Kalau Yesus Jadi disunat, kalau dikatakan Mila Abraham, saya nggak tahu yang di Quran. Tetapi yang saya tahu perjanjian sunat itu antara Abraham dan Allah pada hari ke-8. Yesus karena keturunan Abraham dari Abraham, Ishak dan Yakub, maka disunat pada hari ke-8. sekarang Anda pengikut Yesus atau bukan, Pak? Itu adalah perintah kepada Abraham, bukan perintah Yesus. Sunat bukan perintah Yesus. Anda mengikuti Yesus atau tidak? Pertanyaan saya. Saya mengikuti Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus disunat, kenapa Anda tidak disunat gitu loh? Yesus tidak ada memerintah sunat lahiriah. Yesus perintah baptis, gantinya sunat. Itu Sementara yang jelas. sampai Nabi Musa, Abraham semuanya pada disunat. Tetapi Betul. Anda mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus di Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya Paulus juga aku sunat. Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Anda berpegang pada ini kan? Oh, siap-siap. Oke, waktu habis untuk sesi battle pertama. Pak Amir maju, Bu. Silakan minum air putih dulu. Ya kan, untuk evaluasi. Evaluasi berapa menit tadi kita ini evaluasi? Oke. Kesempatan pertama untuk evaluasi, maksudnya evaluasi di sini dari dialog tadi, apa-apa yang belum terjawab, apa tanggapan-tanggapan masing-masing narasumber ya. Silakan. Kita dahulukan lagi Muslim yang duluan evaluasi. Silakan. Apa-apa Pak? Kang Alif dulu ya. Tadi aku sudah banyak uang awal tadi. Oh, Ayo Kang Alif. Nanti aku baik, terima kasih. Kalau gitu terima kasih ya. Kawan-kawan Kristen ini ya sebenarnya saya sama sekali tidak akan ngemis di kitab Anda ya. Tetapi mestinya yang namanya ajaran Nabi Ibrahim, ini kan temanya kan tentang yang berkesinambungan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Saya tadi coba buka Al-Baqarah ayat 124. Ya bagaimana
Nabi Ibrahim di situ adalah menjadi imam bagi orang-orang yang beriman dan diberkahi seluruh keturunannya. Tetapi Allah di situ menegaskan, janjiku tidak berlaku bagi yang dolim. Nah, sekarang kita buktikan di sini. Bahkan di sini kalau saya coba ikuti di Kejadian 12 ya. Di Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, kurang lebih begitu bunyinya ya. Sementara kami di Islam tadi banyak sekali menarasikan, mengulang-ulang juga banyak ajaran baik secara jasmani itu terkorelasi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya melalui mana? Tentu melalui jalur Ismailiyah ya, jalur Nabi Ismail alaihissalam. Di mana ketika di Al-Baqarah dikatakan di situ Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama Nabi Ismail lalu berdoa agar diberkahi keturunannya, agar menjadi bangsa yang besar, agar menjadikan negeri yang subur, banyak buah-buahan. Itu terbukti sampai sekarang. Dan menghormati, memberkahi Nabi Ibrahim itu juga kami buktikan di dalam sholat kami. Nah, sementara tadi saya tanya di Anda, bagaimana Anda buktinya ya Anda memberkahi atau istilahnya tadi saya bahasanya memberkati, benar di kitab Anda itu kan, Abraham itu dengan cara apa? Sementara masalah sunat pun Anda sendiri sudah mengatakan tidak berlaku lagi. Ajaran keagamaannya juga sudah berbeda. Nah, khawatirnya kalimat kebalikannya gitu kan, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sementara Yesus sendiri mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, saya tidak tahu nih kawan-kawan lawan bicara ini mengikuti ajaran siapa. Mungkin saya itu aja dulu. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Amir. Oke, terima kasih. Di dalam Al-Quran juga diterangkan di sini. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idni wa sirajan munira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutus untuk jadi saksi dan membawa kabar gembira dan memberi perintah peringatan dan untuk jadikan menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya. Selalu diterangkan lagi di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Anfal, yaitu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membaca dan seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng belaka. Ini terkait dengan apa yang dinarasikan bahwa umat Islam adalah umat yang meneruskan sebagai estafet kenabian Nabi Muhammad SAW diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu ajaran-ajarannya diberikan para nabi terkait dengan menjalankan sholat, menjalankan zakat, berpuasa, apa semua itu juga dijalankan oleh para nabi. Sehingga apa yang dinarasikan oleh Bapak dokter maupun Bapak itu hanyalah tidak merefleksikan terkait dengan ajaran-ajaran para nabi, terkait dengan hukum-hukum saja, tidak ada terkait dengan perintah, larangan, halal, haram, tidak ada di dalam ajaran, dalam hukum-hukumnya di dalam kekristenan yang pernah diberikan kepada Musa, Harun dan lainnya itu. Sehingga apa yang dinarasikan dalam Pak Dokter maupun Pak Immanuel itu tidak menjurus yang diajarkan para nabi itu sendiri. Sedangkan di dalam Al-Quran juga jelas bahwa para nabi itu memerintahkan pada umat itu hanya menyembah kepada Allah yang satu, tidak lain, tidak mensyirikan dengan yang lain. Sedangkan di Kristen berubah menjadi Tuhan menunjuk pada manusia, itu namanya kemusyrikan. Kemusyrikan itu menduakan Tuhan, menjelmakan Tuhan, itu adalah kesyirikan yang nyata loh Pak. Terkait Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang kau katakan itu sebagai penyelamat, tapi kalian tidak selamat terkait dengan ajaran ini. Karena apa? Karena kalian mensyirikan Tuhan, menduakan Tuhan atau mentikakan Tuhan. Sehingga apa yang kalian narasikan itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan para nabi, yaitu terkait dengan bertauhid. Karena para nabi mengajarkan tauhid.
tauhid, hanya Tuhan yang esa, yang satu, yang menciptakan langit dan bumi ini hanya satu. Dari mulai Nabi Adam sampai saat kita hidup ini yang menciptakan kita semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, Isa, Musa. Ini juga diajarkan diterangkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga kami meyakini hal ini, bahwa milah Abraham hanyalah Islam yang meneruskan milah Abraham itu. Karena para nabi adalah seorang yang muslim, berserah diri dengan Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, tidak mencukutukan sebagaimana Ibrahim mengajarkan kepada anak-anaknya.